Baik, yang berikutnya kita akan coba bicara tentang bagaimana metode pada objek dibangun ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat yang kemarin kita sudah lihat bagaimana kita membangun objek. Jadi di sini ada dua buah objek, yaitu ada objek utama VBOA1 yang memiliki metode main, dan kemudian ada objek baru sebagai objek yang kita ciptakan yang memiliki satu metode, yaitu void metode. Nah, kita lihat kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana jika pada objek itu kita deklarasikan ada sebuah variabel X, misalnya 9 sebagai variabel objek. Nah, jadi sifatnya seperti yang kemarin pada saat saya mendefinisikan sebuah atribut sebagai atribut objek, maka secara langsung atribut itu akan bisa berlaku ke semua metode yang ada di dalam objek tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, saya sebutkan system.out.println, nilai X adalah X. Nah, jadi ada satu variabel ataupun atribut objek X yang bertipe integer dengan nilai 9. Maka pada saat atribut itu dideklarasikan, maka dia sudah bisa digunakan di dalam metode 2. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah memiliki dua buah metode pada objek, yaitu void metode dan void metode 2. Nah, yang berikutnya, pada saat satu atribut itu dideklarasikan sebagai atribut objek, maka secara langsung juga bahwa atribut itu sudah bisa diakses di luar objek. Jadi kalau kita sebutkan di sini sama dengan 12 misalnya, maka X yang ada pada objek baru sudah bisa diakses di objek main. Ya. Nah, kita kembali ke objek baru. Jadi kalau Anda lihat di sini bagaimana kita mendefinisikan metode pada objek baru. Jadi baik metode maupun metode 2, kedua-duanya dideklarasikan dengan menggunakan void. Ya. Artinya apa? Bahwa metode yang dideklarasikan itu adalah metode yang tidak memiliki nilai balik. Nah, pada saat kita mendefinisikan objek, kita lengkapi dengan metodenya, sebenarnya kita bisa melakukan banyak variasi terhadap metode objek. Sebagai contoh, saya sebutkan di sini ada metode 3. Nah, tapi dalam hal ini, metode 3 akan saya deklarasikan dengan metode yang memiliki sifat bahwa metode tersebut memiliki return value atau nilai balik. Jadi, saya deklarasikan misalnya double metode 3. Ya. Maka pada saat saya definisikan metode 3 sebagai metode dengan return value, maka tentu saya harus memiliki nilai return. Artinya nilai yang akan disimpankan ke dalam metode 3. Jadi, kita misalkan di sini ada double A atau double X lah, sama dengan 8,5 misalnya. Maka saya buat return X. Sudah? Apa yang menjadi pembeda antara void metode 2 dengan double metode 3? Jadi sebenarnya pada saat saya mendefinisikan satu metode dengan return value, sebenarnya nama metode itu sekaligus bisa penampung nilai. Atau dengan kata lain, saya bisa menggunakan dia sebagai variabel juga. Nah, kita kembali ke objek utama. Begitu saya memiliki metode 3, maka saya deklarasikan satu variabel penampung nilai balik dari metode 3. Misalnya saya sebutkan A. Nah, sama dengan var objek dot metode 3.
Nah, sehingga saya bisa menampilkan nilai yang saya peroleh, nilai dari metode 3 adalah A. Jadi di sini kita sudah bisa mengambil atau menampung nilai dari metode 3 karena metode itu memiliki nilai balik. Sudah? Sehingga kalau kita lihat keluaran dari program ini, jika kita jalankan programnya, maka kita akan mendapat hasilnya Hello World nilai dari metode 3 adalah 8,5. 8,5 adalah nilai yang kita definisikan pada objek baru. Baik. Nah, untuk yang berikutnya, sudah. Jadi kalau kita lihat sampai sejauh ini, saya sudah mendefinisikan ada beberapa metode pada objek baru dengan variasi metode. Yang pertama menggunakan void tanpa nilai balik. Kemudian ada metode yang dengan nilai balik atau return value. Nah, selain itu, kita juga bisa menyebutkan atau menggunakan parameter pada metode. Jadi, misalnya saya buat metode 4. Dengan parameter misalnya integer x. Nah, parameter adalah variabel atau atribut yang dituliskan setelah nama metode dan dituliskan di dalam kurung. Sudah? Beberapa hal terkait dengan parameter adalah yang pertama, pada saat sebuah metode disebutkan dengan parameter, maka metode itu harus dipanggil diikuti dengan parameter sejumlah parameter yang dideklarasikan pada metode. Sebagai contoh, di sini ada metode 4 dengan satu parameter x. Maka saya misalkan nilai parameter x adalah x. Ya. Di sini metode 4 ada satu parameter dengan tipe integer. Maka pada saat parameter itu harus saya aktifkan atau saya panggil dari main object, maka parameter itu pun harus diikutkan pada nama metode. Dan jumlahnya harus sama, serta tipenya harus sama. Jadi, kita misalkan di sini ada integer z sama dengan 10 contoh. Maka saya panggil var object dot metode 4 z. Sudah? Hal yang penting adalah bahwa jumlah parameter dan tipenya sama. Sudah? Tentang nama parameter yang digunakan sebagai pemanggil, itu tidak jadi masalah. Yang menjadi penting adalah bahwa tipenya sama dan jumlahnya sama. Nah, kemudian, katakan saya menambah lagi satu parameter. Integer y misalnya. Maka di sini saya tampilkan lagi nilai parameternya. Nilai parameter y misalnya. Sini saya sebutkan y. Maka di sini katakan saya punya x10 dan saya punya integer y sama dengan 7 misalnya. Maka pada saat saya memanggil metode 4, di sini sudah harus saya sebutkan x, y. Ya, perhatikan di sini bahwa baik x dan y harus bertipe integer, kita sesuaikan dengan parameter yang ada pada metode 4. Sudah? Kalau ini kita aktifkan, maka nilai x adalah sebesar 10 yang berasal dari, bentar ya,
yang berasal dari X yang ada pada main objek 10 dan Y7. Maka jika kita jalankan programnya, baik, kita akan mendapat hasil yang seperti ini. Jadi, keluarannya hello world, nilai dari metode ini tadi yang memiliki nilai balik. Kemudian parameter X pada metode 410 dan parameter Y pada metode 47. Ya, baik. Nah, sekarang kita coba balikan di sini Y dan X. Maka pertanyaannya adalah berapakah nilai X pada metode 4 dan berapa nilai Y pada metode 4? Sudah? Bahwa sifat dari pertukaran parameter tidak mempersoalkan kesamaan pada parameternya atau pada nama pemanggilnya, tapi kepada tipe data serta urutannya. Jadi, kalau kita lihat di sini, penerima parameter X dan Y, tapi saya sebagai pengirim menggunakan Y dan X. Maka nilai 7 dari main objek akan diberikan kepada X pada metode 4. Sehingga di sini nilai X akan menjadi 7. Dan nilai X yang sama dengan 10 dari main objek akan diberikan kepada Y pada metode 4. Jadi nilai X adalah 7 dan nilai Y adalah 10. Artinya apa? Kita tidak mempersoalkan kesamaan nama parameter. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana parameter itu memiliki tipe dan urutan baik antar pemanggil maupun pada saat objek diaktifkan. Ya. Demikian kira-kira. Jadi di sini kita sudah bisa melihat ada banyak variasi sebenarnya yang harus kita lakukan atau yang bisa kita gunakan pada saat kita menggunakan atau mendeklarasikan objek. Nah, ini materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Kemudian saya menyertakan tugas juga. Jadi saya coba sajikan di sini ada tugas yang saya berikan. Baik, ini tugasnya. Jadi tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat program sederhana menghitung luas persegi panjang dan lingkaran. Jadi di sini Anda membangun masing-masingnya dalam satu objek. Sehingga nanti kita memiliki 3 buah objek. Yang pertama objek main, yang kedua objek persegi panjang, dan yang ketiga nanti objek lingkaran. Nah, kemudian baik objek persegi panjang maupun objek lingkaran Anda bangun dengan variasi metode yang sudah kita bahas. Jadi Anda usahakan bahwa tidak hanya menggunakan void, misalnya kita menggunakan nilai balik dan kita menggunakan parameter. Ya. Nah, kemudian untuk pengerjaannya Anda kerjakan di LMS-nya. Jadi saya sudah buat di dalam LMS kita. Nanti Anda upload program Anda ke dalam folder assignment yang sudah saya definisikan atau saya ciptakan di LMS kita.
Baik, jadi kalau Anda lihat di sini, ya sebentar saya buka dulu LMS-nya. Di dalam LMS course, pemrograman berorientasi objek kelas A praktek, di sana Bapak sudah buat satu folder assignment. Sudah. Itu pengerjaannya selama seminggu, dikumpul sampai minggu depan terakhir. Ya, Anda upload nanti jawaban Anda di dalamnya. Baik. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Saya mohon maaf hari ini tidak bisa ketemu secara virtual dengan Anda. Berhubung karena saya memiliki aktivitas saat ini, selamat bekerja. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Baik, untuk pertemuan berikutnya, kita akan usahakan supaya kita bisa bertemu secara virtual. Itu saja. Selamat